ya patah ya. Sangat disayangkan sekali. Ya, jumpa lagi dengan saya. Kesempatan kali ini akan saya pergunakan untuk memperlihatkan video di mana ya keseharian saya dalam membongkar teleskop. Sekali lagi ini bukan cara tutorial maupun tips atau trik ya. Bukan. Jadi jangan berharap lebih. Di sini saya menjelaskan secara detail atau merinci pembongkaran teleskop. Ini cuman video yang menunjukkan saya dalam memperbaiki teleskop. Jika ragu atau di luar harapan silahkan tinggalkan video ini ya. Tapi jika menganggap video ini tetap sebagai tontonan yang biasa, silakan ditonton dan jangan lupa subscribe. Ya, ini salah satu teleskop dari rekan Skopmania ya, dari Sragentina. Anggaplah Sragentina ya, dengan kendala SF atau turretnya macet. Ini jadi macetnya sama sekali tidak bisa diputar ya, macet total, macet ya. Ini saya bongkar terlebih dahulu sesuai SOP. Kita bongkar turret up down dan left right nya ya untuk tuasnya. Lalu kita buka tuas SF dan kita ambil skru penahan SF ya. Terlihat SF nya itu seperti sudah tidak pada tempatnya ya. Dan benar saja, ini setelah dicek itu turret atau putaran tuas SF nya itu kayak seperti sudah tidak pada tempatnya ya, atau sudah tidak terkait. Nah, kemudian saya mencopot screw zoom dan kita uninstall ya semua komponen seperti seal pada zoom itu kita amankan, karena ini nanti saya akan memakai cairan polymer lem. Cairan ini cuma bereaksi pada logam ya dan pada plastik, jadi ini tidak bereaksi kepada kulit manusia. Jadi ini saya tidak memakai gloves pun saya rasa aman lah bagi saya pribadi, karena sudah saya gunakan sekian tahun. Jadi ya menurut saya aman-aman saja. Cuman bereaksi pada logam dan plastik ya. Kemudian saya buka setelah saya tunggu sekitar kurang lebih 20 menit. Ini tidak saya videokan ya, terlalu lama. Dan bagian belakang pun bisa dengan mudah terbuka tanpa harus menggunakan teknik-teknik jadul atau teknik-teknik pemaksaan yang merusak bagian-bagian teleskop ya. Karena teleskop itu kalau diservis blaret-blaret atau rusak itu nanti bikin kecewa yang punya ya. Kecuali sudah ada baretan dari awal sih tidak masalah, itu baretan dari pemilik ya. Tapi kalau ditambah dari servisan kan kesannya itu servisnya masih amatir ya. Kita copot zoomnya, terus kita diamkan sebentar. Saya mau mengamati bagian reticle. Kita uninstall bagian erektor ya, atau bagian reticle serta bagian zoom. Itu saya copot. Ini saya cepatkan saja karena memang video ini durasinya sebenarnya lama, sampai 3 jam ya pengerjaan, 3-4 jam. Kalau saya videokan semua ya rontok nanti kuotanya ya, dan saya rendernya juga terlalu lama. Ini langsung hilang ya, tuas SF nya itu lepas. Dan ternyata benar, prediksi saya benar dari awal bahwa tuas SF ini patah. Dan benar saja itu ya, terlihat patah. Nah, berhubung ini masih terdapat reticle ya, fungsional dan tidak rusak, saya amankan dulu bagian erektor di tempat penyimpanan yang aman.
Saya simpan terlebih dahulu agar tidak cacat atau rusak ya retikelnya. Nah ini tuas SF ya, terlihat patah. Inilah yang membuat SF teleskop tadi tidak berfungsi atau macet ya, karena tuasnya patah. Nanti patahannya akan saya ambil, nanti juga akan terlihat. Jadi ini nanti saya prosesnya mulai dari pembuatan plat lagi sampai install saya videokan ya. Tapi ya itu tadi ada kompilasi antara video timelapse, video di playback rate dan video biasa. Tidak saya videokan sedetail mungkin ya. Kita ambil host SF-nya dulu agar mudah untuk mengambil tube SF di dalam ya. Kejadian ini sering terjadi pada teleskop-teleskop dengan tipe SF yang non one tube ya, atau masih memakai tuas sambungan seperti ini, dan bahan tuas itu seperti bahan plat, jadi mudah patah. Nah ini bisa dilihat memang benar-benar patah ya, jadi dua, dan ini pas di tengah-tengah ya. Bahan tuas SF ini rata-rata ya dari campuran tembaga dan nikel, jadi mudah patah ya. Lentur sebenarnya tapi mudah patah. Inilah kekurangan dari desain teleskop-teleskop dengan SF yang memakai sistem tuas terpisah ya. Itu rawan patah. Platnya pun juga sering-sering kok, sering patah. Itu sering terjadi pada teleskop-teleskop sekelas Weatherback Commander, terus Discovery VT-Z yang lama itu juga masih pakai tuas sambung. Ini saya uninstall tube SF-nya dulu ya. Ini juga saya percepat agar mempersingkat waktu. Terus saya ambil dari bagian belakang karena saya malas ya mau buka lensa depan, terlalu nambah-nambah kerjaan aja, lewat belakang aja bisa. Terus saya bersihkan sedikit grease-nya ya, karena ini saya lihat over grease, terlalu banyak ya memberi grease di bagian itu. Sebenarnya sistem yang dipakai itu pakai sistem dry stamp pun bisa, tidak harus wet stamp atau stamp basah ya, kita pakai stamp kering bisa. Dan tele lebih awet memakai sistem dry stamp ya. Patah ya. Kita akan buatkan lagi plat SF-nya dari bahan yang memang lentur tapi lebih kuat. Bahan ini ya banyak ya lah di sekitaran kita, tinggal kita pintar-pintar mengamati saja ya. Kalau bisa itu mencari campuran itu yang campurannya besi dan zinc, jangan nikel dan tembaga. Kalau bisa besi dan zinc itu di lain sisi lentur, kedua juga kuat. Saya kasih Loctite tap and release, saya tunggu beberapa saat dan saya kemudian bongkar ya. Saya copot dari penguncinya karena ini tidak memakai skrup main atau plus, jadi ini bukanya pakai tang. Terlihat ya patah. Oke, kemudian akan kita bikinkan mal atau cetakannya ya, yang baru memakai kertas label. Ini terlebih dulu saya gambar di kertas label sesuai dengan porsi atau bawaannya ya. Jadi mulai dari lubang, sisi-sisi itu saya bikin sedemikian rupa. Ya walaupun ada selisih nanti ya 0, sekian mili, namun nantinya masih akan melalui proses lagi ya, seperti dikikir, digerinda, diamplas. Nanti jadi besar atau dimensinya itu sama persis dengan yang asli. Dengan bahan yang berbeda jauh dari yang asli ini, untuk tingkat keawetannya bisa lebih lama ya. Walaupun SF sering diputar-putar atau sering dipergunakan, itu tidak takut untuk cepat-cepat rusak ya. Sudah jadi malnya dan kemudian saya ambilkan bahan seperti ini ya, campuran logam dan zinc. Ini besi, zinc dan kromium ya.
Jadi ini di lain sisi selain lentur juga sangat kuat. Ini kalau ditekuk aja ndak bakalan patah ya, tapi kalau campuran tembaga dan nikel seperti plat pembalik atau plat SF itu coba aja ditekuk, pasti akan patah. Nah, disinilah kuku panjang saya beraksi ya. Jangan dikira saya sengaja atau membiarkan kuku panjang saya tuh tanpa alasan ya. Itu ada gunanya ya. Saya cuman membiarkan ibu jari dan jentik saja yang ada kukunya, yang lain tetap clean ya. Ya memang di bidang bahan kecil-kecil seperti ini harus punya kuku. Kalau enggak punya kuku ya medeni. Terus kita gunting ya, saya pakai gunting besi biasa untuk ya hard ya, atau hard case nya, atau ya mal kasar lah ya, potongan-potongan kasar hard cut ya. Ini saya penting potong-potong dulu. Untuk merapikan saya nanti pakainya kikir, gerinda, dan amplas. Bahannya cuman itu ya, bahannya cuman itu. Cuman di video ini saya tidak sempat untuk memvideokan karena ya prosesnya memang di tempat agak gelap. Saya suka ya yang terang-terang, karena memang untuk pembongkaran lensa dan lain-lain itu nanti harus di tempat agak gelap. Nah ini saya harus memberi lubang kepada juga lubang 2 tadi ya. Dan singkat kata ini sudah jadi, sudah seperti awal ya, persis sama persis. Ini adalah hasil dari duplikat atau cetak ulang ya. Kemudian saya rakit ulang. Sebelumnya sudah saya bersihkan ya, semua parts-parts ini sudah saya bersihkan. Dan kemudian bisa saya rakit dan saya install di teleskop. Ini langkah awal yang saya lakukan adalah penginstalan stang atau as SF tadi ya. Itu saya lakukan, dan ini masih ada penyesuaian ya, seperti pada bagian tuas yang dapat putaran dan tuas yang dapat tabung itu semua harus disesuaikan ya. Jadi tidak sekali pasang itu jadi. Ini saya pasangnya juga berkali-kali, cuman ya ini sebagai pengetahuan saja lah ya. Bongkar tele itu tidak semudah kayak bongkar senapan. Senapan itu lawannya palu, kunci, obeng, terus barang-barang yang mungkin bisa untuk ya keperluan bangunan bisa ya. Tapi kalau teleskop itu lebih ke alat-alat yang serba kecil-kecil, serba teliti, alatnya banyak, dan alat penunjang lain seperti Loctite dan lain-lain, atau lem pengunci dan resin itu banyak, serta cairan-cairan pembersih, teknik membersihkan, serta lain-lain itu sangat banyak ya. Kalau saya jelaskan tidak ada habisnya ya. Ini singkat kata sudah berhasil terinstall dengan cantik, dan saya tinggal memasang plat ya, plat pembalik. Dan kemudian saya menginstal erektor yang ada retikelnya ya, yang bisa buat zoom in zoom out. Itu saya install dan ya saya percepat juga. Oh ya, ini di bagian ini kita harus sangat hati-hati ya, karena ini ada retikelnya, dan kebetulan retikelnya adalah retikel wire atau retikel filamen. Jadi kesenggol dikit bisa langsung melenyok ya. Tidak seperti retikel glass yang lebih kokoh. Ini retikel wire itu rawan rusak. Dan ya itu tadi, seperti di awal, ini bukan cara, tutorial, atau tips, atau trik, atau ya pokoknya ini bukan cara untuk ditiru lah. Dan ini tidak saya rekomendasikan untuk ditiru. Bagi yang meniru video ini dan hasilnya gagal, jangan nyalahin saya ya. Karena sudah dari awal tadi saya wanti-wanti ini bukan cara ataupun tutorial ya. Itu sudah di luar tanggungan saya. Kemudian saya install tube SF-nya. Saya pasang itu ya, skru pengunci itu di bagian itu.
untuk memastikan pergerakan SF tidak loss atau tidak bablas, tidak mutar terus ya. Jadi bisa berhenti pada stopper SF-nya atau pada house SF. Kemudian saya pasang rumahan SF-nya atau tutup rumahan SF ya. Ini sebagai putaran SF ya, atau yang ya sering kita lihat pada bagian luar itu adalah turret SF. Kemudian saya pasang skrup penguncinya ya pada tuas SF tadi atau tube SF-nya agar mengunci pada putaran SF di dalam. Banyak ya yang sering banget tanya cara bongkar teleskop, cara apa, cara ini. Di video-video saya sudah ada kok, tinggal dicari. Cuman di video itu sudah saya katakan berkali-kali, ini bukan cara maupun tutorial. Jadi jangan ditiru. Kalau tidak yakin mending tidak usah ditiru. Nanti jadinya rusak ya, atau jadinya malah nggak karu-karuan ya. Mendingan diservis aja lah. Toh yang penting kalau ada kerusakan itu kan nanti diperbaiki, jadi bisa dipakai lagi. Kalau dibongkar sendiri itu rawan rusak, malah tambah rusak. Nah ini SF-nya sudah bisa fungsi dengan baik seperti awal dari pabrik ya. Ini sudah bisa berfungsi, sudah bisa diputar-putar dan bisa berfungsi, dan saya tinggal melanjutkan perakitan komponen-komponen yang lain dan pengetesan ya di alat tes serta pengetesan view apakah SF-nya sudah jadi atau belum. Dan langkah terakhir yang selalu saya berikan adalah memberikan stamp marking bahwa ini adalah bekas servisan dari tempat saya dengan tanda tertentu pada bagian bawah teleskop. Ya, sekian. Cukup videonya, tidak perlu basa-basi. Terima kasih. Ciao.